Shalom, Bapak Saudara semua bersuka cita pagi hari ini. Siapa yang percaya kita luar biasa, lambaikan tangan kita beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Hari ini kita juga merayakan kemerdekaan. Kalau saya katakan Indonesia, kita teriak sama-sama, merdeka, merdeka, merdeka. Siap? Indonesia, merdeka, merdeka, merdeka. Sekali lagi beri tepuk tangan buat anugerah Tuhan. Bapak Saudara, ternyata kemerdekaan itu bukan cuma dialami oleh bangsa Indonesia, tetapi juga dialami oleh setiap orang percaya. Roh itu memerdekakan kita semua, sehingga kita semua bisa hidup menurut kehendak Allah dan hidup kita memuliakan namanya. Roh itu memerdekakan. Kalau Bapak Ibu suka judul firman Tuhan, boleh catat hari ini judulnya adalah Roh yang memerdekakan. Kita buka bersama-sama Bapak Ibu Saudara 2 Korintus 3 ayat 6 sampai 18. 2 Korintus 3 ayat 6 sampai 18. Bapak Ibu Saudara mari baca bergantian, saya ayat 6, Bapak Ibu Saudara 7, begitu seterusnya sampai ayat 18 kita baca bersama-sama. Ayat 6. Ialah yang membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. 7 Bapak Ibu Saudara, 1, 2, 3. Dengan kemuliaan yang demikian. 8. Betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. 9 Bapak Ibu Saudara, 1, 2, 3. 10. Sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini, sama sekali tidak mempunyai arti. 11 Bapak Ibu Saudara, 1, 2, 3. Betapa lebih yang tidak putar itu disertai kemuliaan. 12. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian. 13 Bapak Ibu Saudara, 1, 2, 3. 14. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul. Ini yang terjadi sekarang ini ya. Pikiran mereka menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama, itu tidak tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. 15 Bapak Ibu Saudara, 1, 2, 3. Jadi di hati mereka itu ada selubung Bapak Ibu Saudara. Gak bisa paham, gak bisa percaya, gak bisa mengerti. Itu yang bisa terjadi ya. Ayat 16. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. 17 Bapak Ibu Saudara, 1, 2, 3. Di situ ada kemerdekaan. 18 sama-sama, 1, 2, 3. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Amin. Berbahagia setiap orang yang mendengar, bukan hanya mendengar dan mengerti, tapi melakukan kebenaran firman Tuhan. Bapak Saudara, roh itu memerdekakan kita. Ada 3 hal yang dimerdekakan roh dari hidup kita. Yang pertama, roh itu memerdekakan kita dari hukum yang mematikan. Bapak Saudara ya, dari hukum yang mematikan. Roh itu memerdekakan kita dari hukum yang mematikan. Di ayat yang ke-6 ditulis di sana Bapak Saudara ya. Dikatakan di sana bahwa
kalau hukum yang tertulis itu mematikan. Tapi kalau hukum roh itu menghidupkan kita semua. Apa Bu, Bapak Ibu Saudara, hukum yang mematikan itu? Hukum Taurat. Di hukum Taurat, gigi ganti gigi, mata ganti mata, nyawa ganti nyawa. Ya, itu mematikan. Satu kali Bapak Ibu Saudara, teman saya di Sutorejo ya, itu tiba-tiba di rumahnya itu suka kumpul teman-temannya. Satu kali gak tahu kenapa temannya itu berantem Bapak Ibu Saudara. Pukul-pukulan. Begitu pukul-pukulan, satu tuh mukul temannya, brak, patah giginya satu. Terus dilerai. Pulang itu teman saya. Ya. Temannya itu pulang, papanya ngomong, ayo besok balik. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Ya udah, akhirnya ketemu di rumah teman saya lagi. Lalu orang tua ketemu orang tua menyelesaikan masalah. Ya udah, yang patah giginya satu silakan pukul supaya sama-sama patah giginya satu. Ya udah, oke, dipukul, prak, patah giginya dua. Oke, kurang satu ya balasan. Pukul lagi, prak, ternyata patah tiga. Wah, pulang ompong semua. Belum tambah gerotak, belum tambah yang lain. Bapak Saudara, kalau mata ganti mata, gigi ganti gigi, itu mematikan. Kalau hari ini kita dendam sama orang, kita akan mengalami kematian. Ya, Bapak Saudara, saya nggak pernah lihat orang itu punya kebencian itu sukses dan bahagia, nggak ada. Orang kalau benci, pikirannya balas dendam, harus merasakan orang itu harus merasakan sama kayak aku, itu mesti hidupnya nggak bahagia. Mungkin sukses bisa iya karena balas dendam, tapi nggak bahagia. Hari ini saya berdoa Bapak Ibu Saudara semua diberkati dan berbahagia. Coba tengok kanan kiri wajahnya ini bahagia atau lagi susah. Ya, katakan ya kepada sampingnya, kamu diberkati Tuhan. Kamu diberkati Tuhan. Jangan pakai roh atau hukum yang mematikan. Bapak Ibu Saudara, hukum yang mematikan itu ditulis di loh batu, keras. Tapi kalau hukum roh ditulis dalam mana? Daging manusia. Roh itu memulihkan. Bapak Ibu Saudara, apa contohnya mata ganti mata, gigi ganti gigi? Hukum yang mematikan. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan Yesus melihat wanita yang berzina. Wanita yang berzina ditangkap Bapak Ibu Saudara ya. Karena berzina ditaruh depan Tuhan Yesus untuk mencobai Tuhan Yesus. Kata hukum Musa, wanita ini harus apa? Dirajam batu sampai mati. Lihat ya, kalau hukum Taurat itu mematikan. Tujuannya selalu itu, ujungnya itu mematikan. Dibawa kepada Tuhan Yesus. Tuhan menurut hukum Musa, ini harus dirajam batu sampai mati wanita ini. Bagaimana menurut engkau? Ini untuk mencobai. Bapak Ibu Saudara, aneh ya, tapi orang Farisi itu kenapa kok bisa tahu wanita ini berzina? Karena diikuti. Bahkan ada beberapa orang menafsirkan yang berzina itu juga orang Farisi. Ya, tapi hukum itu gak adil. Wanita ini yang tangkap, wanita ini yang ditaruh dalam penghakiman. Apa yang dilakukan Tuhan? Tuhan gak pakai hukum Taurat, Tuhan pakai hukum roh. Jalan keluarnya gimana? Nulis hukum Taurat di tanah, ya, bukan di batu lagi. Tulis hukum 1 sampai 10. Barang siapa nggak berdosa, lempar batu pertama. Dan satu persatu, mulai dari yang paling tua. Bapak Ibu Saudara, kalau kita tambah usia, kita tahu dosa kita semakin banyak. Kita kadang salah ngomong, salah lihat, ya, salah ngakukan banyak keputusan-keputusan masa lalu kita. Yang paling tua pergi dulu. Kenapa? Karena dia tahu, aku juga pantas dirajam batu. Bapak Ibu Saudara, kalau pakai hukum Taurat, semua orang di situ pantas dirajam batu. Kita semua di sini punya salah. Tapi kalau pakai hukum roh, roh itu masih memberi kesempatan kepada kita. Supaya kita hidup, berkenan, dan memuliakan Tuhan. Apa kata Tuhan kepada wanita itu? Hai wanita, di mana yang menghakimi engkau? Gak ada. Tuhan Yesus berkata apa?
pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Hari ini kita pulang juga, perintah Tuhan sama dengan kita. Pulanglah dan jangan berbuat dosa lagi ya. Roh itu menghidupkan. Kalau hukum yang tertulis itu mematikan. Bapak saudara, apalagi hukum yang tertulis? Cerai. Ketika mencobai Tuhan Yesus, hukum Taurat, ahli Taurat berkata apa? Oh Tuhan, kata Musa boleh cerai kok. Ya. Tapi kata Tuhan apa? Itu karena kedegilan hatimu sampai Musa kayak gitu. Apa ini persatukan Allah? Tidak boleh dipisahkan manusia. Bapak saudara, hukum roh. Hari ini ayo kita sama-sama ngerti. Kita merdeka dari apa? Kalau kita penuhi Roh Kudus, kita merdeka dari hukum yang mematikan. Hari ini kita jalan dengan roh yang menghidupkan. Kalau kita punya keluarga, kita berjalan dengan roh. Keluarga kita semakin hidup. Semakin bahagia, ada pengampunan. Ya. Kalau kita berjalan dengan roh, bukan hukum yang tertulis yang mematikan, maka kita dalam pertemanan, dalam pekerjaan, kita bisa menghidupkan. Bapak saudara, Petrus adalah salah satu contoh ya bagi kita ya. Petrus itu adalah bentuk contoh bahwa kita tidak boleh menyerah untuk ikut Tuhan. Ya. Jangan menyerah. Katakan sama-sama, jangan menyerah. 1, 2, 3, jangan menyerah. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, Petrus itu spontan, ngomong itu suka sembarangan. Ya. Oh, dari dia ngaku Tuhan Yesus Mesias. Wah, Tuhan Yesus senang. Dari dia juga berkata, Matius 16 ya. Kalau Tuhan Yesus mau disiksa, mati pada hari ketiga, Petrus ngomong apa? Janganlah itu terjadi kepadamu Tuhan. Tuhan Yesus ngomong apa? Nyahlah iblis. Oh Bapak Ibu Saudara, Petrus ini naik turun. Ya, kadang kita itu merasa kita ini naik turun. Ya, kadang kita begitu semangat, begitu ikut Tuhan, bisa berjalan di atas air seperti Petrus. Tapi besok kita bisa down, kita bisa salah langkah. Bahkan Petrus fatal. Dia nyangkal Tuhan 3 kali. Dan ayam berkokok. Adakah Bapak Ibu Saudara hari ini merasa kalau kita ini sudah lakukan dosa yang besar? Kalau pakai hukum yang tertulis, kita nggak akan pernah diampuni. Kalau pakai hukum yang tertulis, kita pantas dirajam batu. Tapi hari ini kalau kita pakai hukum roh, Tuhan masih beri kesempatan supaya kita bisa bertobat dan ikut Tuhan. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketika Tuhan bangkit, Petrus disebut namanya. Katakan kepada murid-murid Galilea, juga kepada Petrus. Lalu Tuhan mendatangi Petrus waktu dia jadi nelayan lagi. Dikasih misi yang baru. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketika kepenuhan Roh Kudus, Kisah Rasul 2. Petrus yang nyangkal 2 kali, 3 kali, pakai mulutnya. Khotbah. 3.000 orang bertobat. Mulut yang sama. Ini mulut yang sama. Habis maki-maki, habis nyangkal. Ini kalau dipulihkan oleh roh, menghidupkan. Tuhan itu gak pernah buang orang Bapak Ibu Saudara. Gak pernah. Tuhan itu mau pakai siap kita untuk kemuliaan namanya. Bila hari ini roh Tuhan memerdekakan kita. Memerdekakan Petrus. Roh Tuhan membuat Petrus berubah. Yang tadinya menyangkal, habis itu khotbah, 3.000 orang bertobat. Khotbah kedua, 5.000. Jadi Petrus 2 kali khotbah, berapa ribu selamat Bapak Ibu Saudara? Waduh, pagi-pagi ngajak hitung-hitungan Pak Pendeta ya. 3.000 tambah 5.000 berapa Pak Saudara? Apalagi ibu-ibu habis dari pasar, cepet Pak Saudara ya. 8.000 dari yang nyangkal Yesus. Dapat kesempatan oleh roh, khotbah 8.000. Hidup kita itu Tuhan hargai. Ya, karena itu ada lagu ya. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya, dia akan jadikan indah
sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Sekali lagi, bulu yang terkulai. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Kita mau dipakai Tuhan untuk jadi berkat. Maukah Bapak bisa dipakai Tuhan? Biarlah Roh memerdekakan Anda dari hukum yang tertulis menjadi hukum Roh yang membuat hidup Anda berubah. Masih ada kesempatan selama kita bernafas, kita bisa dipakai Tuhan. Apapun masa lalu Bapak Ibu Saudara, Anda pernah menyangkal Tuhan, berdosa begitu berat, Anda pernah membunuh orang, hidup berdosa, ya, gak karu-karuan, rumah tangga yang berantakan dan sebagainya. Tuhan mau pakai Anda. Roh memerdekakan. 2 Korintus 3 ayat 3 menjelaskan kepada kita. Kita baca sama-sama ya. 2 Korintus 3 ayat 3, Bapak Saudara ya. 1, 2, 3. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan Roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh batu, melainkan pada loh daging, yaitu hati manusia. Bapak Saudara, kapan orang itu bisa bertobat? Bukan cuma kalau kita ke gereja, tapi lebih kuasanya lebih besar kalau kapan? Kalau Roh Tuhan menulis pada hati kita, sehingga hidup kita itu terbuka. Jadi surat Kristus yang terbuka. Sehingga orang itu bisa lihat kita. Aduh, orang ini dulu kan, maaf Pak Bisa, bajingan. Sekarang kok bertobat. Apa yang dilakukan? Apa yang bisa terjadi? Kenapa kok bisa bertobat? Orang pengen tahu. Itu lebih baik. Pak Saudara, kita bukan cuma bisa berkata-kata firman. Tapi kita bisa jadi berkat lewat perbuatan hidup kita. Roh itu memerdekakan. Bapak Saudara, bukan pada lolo batu tapi pada hati kita. Coba tepuk hatinya sama-sama, dadanya ya. Pada hati kita. 1, 2, 3 pada hati kita. Biar roh yang hidup itu memulihkan hati. Hati kita semua. Roh itu memerdekakan kita dari yang pertama. Hukum yang tertulis yang mematikan. Yang kedua Bapak Ibu Saudara. Roh memerdekakan kita dari apa? Yang kedua dari selubung. 2 Korintus 3 ayat 14 sampai 16. Saya bacakan Bapak Ibu Saudara. 2 Korintus 3 ayat 14 dan 16. Dikatakan di sana Bapak Ibu Saudara. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul. Sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan. Karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. 15. Bahkan sampai pada hari ini setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu akan diambil daripadanya. Bapak Ibu Saudara, yang kedua, Roh itu memerdekakan kita dari selubung. Kalau bahasa Jawanya gampang, bungkus. Ya. Ternyata ada orang-orang itu yang pikirannya terbungkus. Baca firman tapi gak ngerti. Ya. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, ada selubung di hati mereka. Ini bayangkan ya, tisu ini selubung tertutup. Lihat tapi gak tahu. Saya lihat layar ini besar gini Bapak Ibu Saudara ya. Tulisannya merdeka dari selubung, tapi kalau saya ada tisu di depan saya, kelihatan nggak Bapak Ibu? Nggak ngerti.
Saya lihat berjam-jam, saya nggak ngerti. Demikian juga kalau orang itu nggak punya roh Tuhan. Baca firman tidak mengerti. Ahli Taurat itu baca dan hafal firman, tapi mereka nggak ngerti. Cuma gitu aja. Tapi begitu kita ini punya roh Tuhan, kita baca firman, kita tahu hatinya Tuhan. Kita tahu maunya Tuhan. Roh Tuhan itu membebaskan kita dari selubung. Adakah hati kita terselubung? Bila pagi hari roh Tuhan membebaskan. Bapak Saudara, ada orang diinjili pendeta ratusan. Caranya ribuan. Nggak bisa percaya, kenapa? Karena percaya apa tidak, Injil itu diberitakan waktu roh Tuhan bekerja. Roh Tuhan itu merdekakan orang. Saya kasih contoh Pak Saudara, di sini Paulus. Pak Saudara, Paulus itu doktor teologi. Artinya belajar firman-Nya udah lama. Dia suku Benyamin, dia nggak pernah salah dalam hukum Taurat. Tapi apa yang dia lakukan? Dia nggak ngerti firman. Nggak ngerti. Kita puluhan tahun jadi Kristen, belum tentu kita ngerti firman. Kalau kita nggak punya roh. Roh itu akan mengingatkan kita Bapak Ibu Saudara. Salah loh, ngomong gitu salah loh. Tindakan gitu salah loh. Firman Tuhan ini loh ngomong gitu. Ya. Roh kita tajam. Oh ini salah. Oh ini benar. Oh ini nggak cocok. Paulus puluhan tahun baca firman, hafal firman, bajunya, kancingnya itu semua ayat. Tapi apa yang dia lakukan? Dia menganiaya jemaat Tuhan. Sampai ketika dia mau berangkat Bapak Ibu Saudara ke Damaskus. Di Damaskus dia ketemu Tuhan. Apa yang ditutup Tuhan pertama? Matanya. Kenapa? Karena dia melihat tapi nggak bisa melihat firman. Nggak ngerti dia. Punya mata tapi nggak bisa melihat. Nggak ngerti dia. Pikirannya tertutup. Tuhan berkata kepada Saulus. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Bapak Saudara, kita semua bisa puluhan tahun jadi Kristen. Kalau kita nggak punya roh Tuhan, kita nggak ngerti. Lalu kata Paulus, siapa engkau Tuhan? Aku Yesus yang kau aniaya. Maka Paulus buta untuk 3 hari. Dia berubah. Bapak Saudara, puluhan tahun jadi Kristen kita belum tentu bisa mengerti firman. Kalau nggak roh itu memerdekakan. Ayo sama-sama. Pagi hari ini ketika roh Tuhan, firman Tuhan menjamah kita semua. Roh itu memerdekakan kita. Sama-sama katakan merdeka. 1, 2, 3, merdeka. Ya Bapak Saudara ya. Yang pertama memerdekakan kita dari hukum yang mematikan. Ayo jangan benci lagi, jangan sakit hati lagi. Kalau kita punya salah di masa lalu jangan terintimidasi. Tapi roh Tuhan mau memulihkan dan memurnikan kita. Yang kedua, roh Tuhan memerdekakan kita dari selubung. Selubung yang membuat tidak mengerti, menjadi mengerti. Bapak Saudara, kekristenan adalah pelayanan roh. Ya. Kenapa sih kita itu gak cuma skill ya. Ini pesan kepada setiap pelayan Tuhan di tempat ini. Pelayanan kita itu bukan cuma skill. Tapi pelayanan roh. Satu kali Bapak Saudara saya sedang di kelas. Salah satu dosen saya ngomong. Ya, pengembalaan. Dia ngomong sama saya, kita semua. Pelayanan asyir itu pelayanan paling penting. Pelayanan apa Bapak Ibu Saudara? Asyir. Banyak orang nyepelekan asyir, Allah di depan senyum-senyum, salaman sapa sih nggak bisa. Ya, Bapak Ibu Saudara coba aja asyir, senyum terus setengah jam, 1 jam, lumayan kaku Bapak Ibu Saudara. Kadang saya rasa pelayanan khotbah sama pelayanan asyir itu berat asyir Pak Saudara. Ingat nama, kok lali ya namanya siapa, kan gitu Pak Saudara ya. Kenapa kok pelayanan asyir itu salah satu pelayanan paling penting? Karena itu entrance, masuk. Kalau dari depan, Bapak Ibu Saudara penuh Roh Kudus, sudah patah semua. Semua roh-roh jahat yang mengikuti, semua kutuk itu patah di depan. Lalu dosen saya cerita satu kali dia pelayanan asyir.
ada orang baru datang. Dia salaman, "Shalom Pak." Tiba-tiba tangannya semua di sini hitam. Tangannya dia itu pasir. Dia kaget. Lalu dia kebaskan, nggak bisa. Ternyata orang ini ilmunya tinggi. Tapi begitu salaman di depan, sudah patah semua. Lalu siap untuk disirami firman. Setelah pulang, dia tanya, "Loh Pak, tadi saya salaman kok ada di sini ya Pak, ya hitam-hitam." "Oh iya, tadi saya ngerasa kelepasan. Waktu saya salaman sama Bapak itu saya ngerasa kelepasan. Jadi saya masuk itu sukacita, gak ada beban. Saya tuh bisa nyanyi, penuh Roh Kudus ya. Ngalami Tuhan rasanya, hadirat Tuhan. Dan saya bisa ngalami firman." Jadi Bapak Ibu Saudara, tidak ada pelayanan yang terlalu kecil untuk kita lakukan. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu Saudara, pelayanan terima tamu, pelayanan ngepel gereja, pelayanan ngeset, ini semua sama yang khotbah, upahnya sama. Pelayanan multimedia, Bapak Ibu Saudara, sekarang kami sedang ngajak anak-anak muda belajar ya, megang multimedia Bapak Ibu Saudara ya. Dukung Bapak Ibu Saudara doa, supaya kita sama-sama bisa maju ya. Sama-sama bisa melayani Tuhan. Baik multimedia, baik praise and worship, semua sama. Subung itu patahkan waktu roh. Salaman di depan Bapak Ibu Saudara, salaman ya, itu bisa buka banyak hal. Kutuk bisa dipatahkan. Jadi kalau sebelum pelayanan ayo doa. Minta pengurapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita pelayanan, itu pelayanan roh. Bukan cuma skill. Kalau skill bicara banyak orang bisa. Tapi kalau skill ketika kita bicara ada pengurapan Tuhan. Itu berbeda. Itu jam-jam doa. Bapak Ibu Saudara, ayo hari ini kita melayani bukan cuma skill. Tapi juga pelayanan roh. Bapak Ibu Saudara, gedung kita perbaiki terus. Oh iya pasti. Bapak Ibu Saudara, mohon maaf kalau Bapak Ibu Saudara agak panas ya. Karena AC yang belakangnya ternyata memang lagi kondisinya nggak sehat. Harus diganti Bapak Ibu Saudara ya. Saya akan ganti AC belakang dan akan nambah satu AC di sini standing. Supaya lampunya ini bisa nyala. Ya Bapak Ibu Saudara mungkin bertanya kenapa lampunya nggak nyala semua. Kalau dinyalakan panas Bapak Ibu Saudara ya. Gak nyaman gitu ya. Jadi sementara AC-nya belum, kita matikan dulu. Segera Bapak Ibu Saudara kalau sudah diperbaiki ya, kita siapkan dana untuk beli, maka ini diperbaiki. Bapak Ibu Saudara, kita perbaiki, baik secara skill, baik secara gedung. Tapi kalau tanpa roh, pelayanan kita kosong. Ketika Tuhan ditinggikan, akan menarik banyak jiwa. Pelayanan kita, pelayanan roh. Ya, karena itu kalau mau pelayanan doa Bapak Ibu Saudara. Usher, multimedia, ya, lewat streaming banyak orang dimenangkan. Lewat praise and worship, hadirat Tuhan turun. Memulihkan hati. Memulihkan jiwa. Satu kali saya lihat sebuah video Bapak Ibu Saudara. Kesaksian mantan gereja satanik, jenderal gereja satanik. Bapak Ibu Saudara, kalau pasukannya gereja satanik itu gak takut kalau kita lagi khotbah. Ya. Kalau gereja lagi khotbah gak takut, masuk biasanya. Dan katanya video itu suka duduk di dekat pintu. Oh, tapi jangan takut, di sini semua dekat-dekat pintu, tetap semuanya anak Tuhan. Ya. Saudara, lalu apa yang terjadi? Kalau firman masuk, kalau pujian gak berani. Kenapa? Hadirat Tuhan turun. Ya, ini pesan kepada praise and worship. Kalau sudah ngerasa penyembahan belum ngangkat, mentok di atas ini. Gimana caranya? Ganti lagu praise. Kita dongkrak pakai lagu praise. Hadirat Tuhan turun. Penyembahan lagi. Ya. Oh, kalau kita lagi nyembah, hadirat Tuhan turun. Pekerjaan roh yang terjadi. Banyak orang nangis dipulihkan. Susah jadi semangat. Ya. Karena itu praise and worship itu penting. Ayo Bapak Ibu Saudara, kalau kita pelayanan kasih yang terbaik. Juga untuk jemaat, kalau nyanyi yang semangat. Apa kelebihan kalau gedung gak begitu besar? Kita bisa saling dengar suara. Teman kita semangat, kita jadi ikut semangat. Ayo semangat Bapak Ibu Saudara, jangan tambah malu-malu. Ya.
tambah pelan, lama-lama suaranya tambah pelan. Lalu kita cuma buka mulut. Kelihatannya nyanyi, padahal tidak. Wah, itu style Kristen ikan koi, Pak Saudara. Ya, jangan malu, gak apa-apa Pak Saudara. Kita nyanyi yang semangat. Itu pulihkan jiwa kita. Subung dibukakan, kebenaran diberitakan. Yang ketiga, yang terakhir Pak Ibu Saudara ya. Roh itu memerdekakan kita dari apa? Yang pertama merdeka dari hukum yang mematikan. Diganti roh yang menghidupkan. Yang kedua, memerdekakan kita dari selubung yang nutup pikiran, nutup hati. Kita jadi terbuka. Dan yang ketiga, kita merdeka menjadi serupa dengan gambarnya. Kita baca ayat terakhir kita. 2 Korintus 3 ayat yang ke-18. Ayat terakhir dari pasal yang kita baca. 2 Korintus 3 ayat 18. Bapak Ibu Saudara ya. Mari baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubahkan menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Bapak Saudara, kita kalau penuh roh, kita bisa berubah serupa dengan Tuhan. Ya, 2 Korintus 7, siapa mengikatkan diri kepada wanita menjadi satu daging, kepada pria menjadi satu daging dengan dia. Ya, jadi ayat itu ngomong kalau kita itu Bapak Ibu Saudara suka mengikatkan diri, ya, berhubungan, kita jadi satu daging. Makanya kalau orang itu suka main-main di situ ya, itu biasanya hancur badannya. Karena jadi satu daging dengan ini, satu daging dengan itu ya, satu daging dengan sana, biasanya hancur. Semua yang dibangun hancur. Tetapi siapa mengikatkan diri kepada Tuhan, menjadi satu roh dengan Tuhan. Ayo saudara, ayo kita jadi satu roh dengan Tuhan. Waktu kita punya roh Tuhan, kita akan berubah kayak Tuhan Yesus. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara, nanti satu kali Bapak Ibu Saudara lagi pulang ke rumah, pulang ke desa, orang bisa berkata, loh Bapak ini kayak Tuhan Yesus. Ibu ini kayak Tuhan Yesus. Kok baik ya? Kenapa ya? Kok berkorban ya? Ya, Bapak Ibu Saudara, saya kemarin jenguk satu jemaat Tuhan. Dia berkata, waktu aku sakit, ternyata dia sakit Bapak Ibu Saudara, operasi ya. Operasi ginjal. Karena ada batu di ginjalnya. Menyumbat di saluran kencing, jadi gak bisa kencing. Sakit luar biasa. Ketika sakit, di pikirannya apa? Bertempur. Ngomong gini, masa sih Tuhanmu tolong? 1-2 jam kamu doa loh, mana kok gak sembuh tetap sakit. Waduh Pak Ibu Saudara, mentalnya down. Tapi dia ngomong apa? Enggak, aku mau cinta Tuhan lebih daripada sakitku. Masa gini aja tuh sudah nyerah. Dia ngomong, Tuhan pasti tolong aku. Bahkan kalau Tuhan gak tolong, aku siap mati dalam Tuhan. Wah Pak Ibu Saudara, saya dengar kesaksian itu, saya merinding Pak Ibu Saudara ya. Berani, gak takut sama kematian. Pak Ibu Saudara, kalau kita merdeka menjadi serupa dengan Tuhan, kematian bukan hal yang menakutkan bagi kita. Tuhan Yesus mati dan dibangkitkan. Kita semua nanti mati, juga dibangkitkan ke sorga yang mulia. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Lalu dia lanjutkan kesaksian ya. Lalu Tuhan tolong operasi lancar. Tuhan bisa tolong kita dengan cara instan, langsung sembuh, langsung hilang sakitnya bisa. Lewat proses, lewat harus operasi dulu bisa. Tapi kalau setiap hari kita bangun pagi, ada, itu anugerah Tuhan. Bapak Saudara, roh itu yang membuat kita serupa dengan Tuhan. Dulu benci, sekarang bisa jadi cinta. Apa itu Pak maksudnya? Ada jemaat dulu benci sama Pak Gembala. Bapak Saudara. Kalau datang ke rumahnya diusir. Tapi begitu roh itu bekerja, satu kali datang ke gereja tanpa diminta. Dan menjadi orang yang paling cinta sama hambanya Pak Gembala. Kalau roh itu bekerja, kita berubah dari orang yang keras jadi orang yang lembut. Ya.
Saya saksi sekali lagi, mungkin saya pernah cerita ya Bapak Ibu Saudara ya. Satu kali saya doakan pindah rumah, salah seorang jemaat di Babatan Bapak Ibu Saudara. Dia undang kami, saya sama istri. Lalu istrinya itu saksi sambil nangis. Dulu suami saya ini keras, marah, suka main judi. Waduh, ada suaminya di situ. Saya kaget ya, wah terbuka sekali. Ateis, gak percaya Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Apa gereja-gereja enggak mau. Tapi satu kali dijamah Tuhan. Ya, ketemu saya sama Pak Gembala lagi makan, Pak Gembala ngajak gereja. Ya, kita ketemu itu sampai 4 kali. 3 kali ketemu diajak gak mau. Tapi tergerak hatinya katanya. Kalau sampai ketemu sekali lagi, aku berarti harus coba ke gereja. Ketemu Pak Saudara, saya sama Pak Gembala katanya. Oh ketemu, akhirnya ke gereja. Orang tadi suaminya ini ateis, gak mau gereja. Jadi setia, dites sama istrinya. Coba sih, aku sih gak gereja, istrinya gak gereja. Suaminya berangkat gereja gak? Ngomongku, ada acara nikahanku, aku harus datang. Ya apa, gak usah gereja sih aku. Enggak wes, kamu datang nikahan, aku datang gereja. Istrinya sampai bingung ya, dari ateis, gak percaya Tuhan, sekarang ke gereja. Berubah dari marahan jadi sabar. Ya. Oh iya, marahan jadi sabar. Suka dugem, berhenti dugem. Suka judi, berhenti judi. Sampai mamanya itu ngomong, anakku ini dikasih apa sama pendetanya. Sampai mamanya datang gereja, ikut gereja. Padahal bukan orang Kristen. Sampai ikut datang gereja. Oh ya biasa. Tapi kok bisa berubah anakku. Dia ajak kokonya sekeluarga. Dia ajak iparnya sekeluarga. Bapak Ibu Saudara, dia ajak orang tuanya, semua diajak gereja. Dan dia diubahkan. Bapak Ibu Saudara, kalau roh itu berubah, hati kita berubah, berkatnya juga berubah. Nasibnya juga berubah. Waktu dia suka marah, dia suka dugem, dia suka judi, minus 2,8 M duitnya. Dia gak punya rumah. Tapi begitu dia berubah, berkatnya juga berubah. Lalu dia saksi, rumah ini rumah berkat. Bapak Ibu Saudara, kalau ada salah satu saudara kita diubahkan hidupnya, saya percaya juga kita semua diubahkan hidupnya. Hari ini kita mungkin belum bisa sama kayak Tuhan. Kalau roh penuhi kita, kita bisa sama. Yang marahan jadi sabar. Coba saya kanan kiri kanan, sabar. Ini suami istri yang tahu suaminya marah, sabar, wah, ya. Saudara pakai roh. Istrinya ngomong, saya ngomongi, mamanya ngomongi, nggak bertobat. Tapi begitu Tuhan yang ngubah, seperti mimpi. Saya berdoa itu terjadi sama kita semua. Roh ketika memerdekakan kita semua merdeka sesungguhnya. Tuhan berkati kita semua. Roh memerdekakan kita dari apa Pak Ibu Saudara? Yang pertama, dari hukum yang mematikan, diganti kehidupan. Yang kedua, dari selubung yang membuat kita nggak mengerti. Dan yang ketiga, memerdeka dari menjadi serupa dengan gambar Kristus. Hari kita masuk hadirat Tuhan. Sama-sama kita mau masuk hadirat Tuhan.